Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan Tubes jaringan komputer dan data dengan judul perancangan dan konfigurasi jaringan perusahaan 3 gedung menggunakan metode VLSM, routing version 2, RIP version 2, serta layanan DNS dan HTTP server. Jadi kelompok ini tuh beranggotakan saya sendiri dengan Muhammad Noful Fadil Putra Pamungkas, ada rekan saya juga Farid Rafa Syafar, Syakira Harsayufada, dan Alfarahma Octavia. Presentasi kami ini akan dibagi menjadi 6 bagian utama, mulai dari latar belakang, tugas, skenario, dan topologi yang kami rancang, perhitungan VLSM, konfigurasi jaringan, demonstrasi pengujian, hingga kesimpulannya. Jadi Tubes ini bertujuan agar kami memahami secara praktis bagaimana merancang topologi jaringan, menghitung subnetting menggunakan metode VLSM, mengkonfigurasi routing dinamis RIP version 2, serta memahami cara kerja protokol transport dan aplikasi seperti DNS dan HTTP melalui simulasi langsung dari Cisco Packet Tracer. Berikut topologi lengkap yang kami bangun. Gedung 1 memiliki satu router dengan 3 switch masing-masing melayani satu divisi secara langsung. Gedung 2 memiliki satu router dan 2 switch yang di cascade untuk melayani divisi D, dan gedung 3 sebagai pusat menghubungkan server kedua gedung lain dan router internet. Jadi total itu kita menggunakan 4 router, 5 switch, dan 8 PC representatif dan 1 server. Slide ini menunjukkan hasil akhir dari perhitungan VLSM yang kami gunakan dalam jaringan kelompok 3. Sebelum masuk ke tabel, kami perlu jelaskan dulu metode perhitungannya. Untuk setiap subnetting ini, kami mencari jumlah host yang dibutuhkan, lalu menambahkan 2, yaitu 1 untuk network address dan 1 untuk broadcast address. Kemudian mencari perangkat 2 terkecil yang mampu menampung jumlah tersebut. Dari situ kami bisa tentukan prefixnya berapa. Jadi yang pertama itu subnet server, itu menggunakan menghubungkan router gedung 3 dengan server. Hanya membutuhkan 2 alamat host, yaitu untuk interface router dan untuk server itu sendiri. 2 ditambah 2 sama dengan 4, dan 4 adalah 2 pangkat 2, sehingga kami memilih server dengan prefix /30. Network address-nya itu 10.3.0.144. Untuk usable range-nya itu dari 10.3.0.145 sampai 10.3.0 sampai 146. Dan broadcast address-nya itu di 10.3.0.147. Untuk subnet divisi A-nya itu dengan kebutuhan 10 host sesuai parameter kelompok kami, yaitu kami tambah 2 menjadi 12, dan 12 itu berada di bawah 2 pangkat 4, yaitu 16, sehingga prefix yang kami dapat itu /28. Network address-nya itu di 10.3.0.128, dan usable range-nya itu 10.3.0.129 sampai 10.3.0.142, dengan broadcast address itu 10.3.0.143. Untuk subnet divisi B itu dengan kebutuhan 17 host sesuai parameter L, ditambah 2 menjadi 19, yang membutuhkan 2 pangkat 5 atau 32 alamat, sehingga prefixnya yang kami dapatin itu /27, dengan network address itu 10.3.0.96, dan usable range-nya itu 10.3.0.97 sampai 126, dan broadcast-nya 10.3.0.127. Untuk subnet divisi C itu dengan kebutuhan 20 host sesuai parameter M, juga membutuhkan prefix /27 dengan logika yang sama. Network address-nya itu 10.3.0.64 dengan range 10.3.0.65 sampai 94, dengan broadcast 10.3.0.95. Dan untuk subnet divisi D itu adalah yang terbesar dengan 60 host sesuai parameter N. 60 ditambah 2 menjadi 62, yang membutuhkan 2 pangkat 6 atau 64 alamat, sehingga prefixnya yang kami dapat itu /26, dengan network address-nya itu 10.3.0.0 dengan user range dari 10.3.0.1 sampai ke 62. Broadcast-nya itu dari 10.3.0.63. Jadi 3 baris terakhir adalah subnet point yang menghubungkan antar router. Masing-masing membentukkan 2 alamat host karena hanya menghubungkan 2 perangkat secara langsung.
sehingga ketiganya menggunakan prefiks /30. Snapnet antara router gedung 1 dan gedung 3 menggunakan network address 10.3.0.148 dengan usable range 10.3.0.149 sampai 150. Subnet antara router gedung 2 dan gedung 3 itu menggunakan network address 10.3.0.152 dengan range 10.3.0.153 sampai 154. Dan terakhir, subnet antara router gedung 3 dengan router internet menggunakan network address 10.3.0.156 dengan range 10.3.0.157 sampai 158. Oke, yang kami dapetin itu menariknya itu meskipun blok IP yang kami terima adalah 10.3.0.0/16, seluruh kebutuhan subnet ternyata bisa teralokasikan dengan efisien hanya dalam satu blok/24 pertama tanpa adanya alamat yang terbuang sia-sia akibat alokasi yang tidak tepat. Oke, berdasarkan tabel file SM tersebut, kami mengalokasikan IP address setiap perangkat. Setiap router memiliki IP gateway dan untuk divisinya. Setiap visi representatif mendapatkan IP rentan usable tersedia dan server kami tempatkan di subnet /30 bersama interface router gedung 3. Untuk routing interval, kami menggunakan RIP version 2 pada ketiganya router gedung dengan perintah network 10.0.0.0 yang otomatis mengaktifkan RIP di seluruh interface bernomor jaringan 10. Selain itu, pada router gedung 3 kami tambahkan static default menuju router internet agar ada jalur keluar dari jaringan perusahaan. Untuk penjelasan selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, pada slide berikutnya saya akan menjelaskan dari bagian yang sebelah kiri. Ini salah satu komputer dari divisi A itu melakukan pengujian ke beberapa tujuan, yaitu si komputer divisi B, divisi C, divisi D, gateway divisi A, dan server. Nah, hasil yang ditampilkan berupa pesan reply form yang menandakan paket ICMP ini berhasil dikirim dan diterima kembali oleh perangkat si tujuan. Nah, si nilai time itu menunjukkan waktu tempuh paket dalam milidetik, sedangkan nilai TTL atau time to live itu menunjukkan batas jumlah hop yang masih tersisa saat paket itu diterima. Pada sisi kanan yang sebelah sini itu dilakukan pengujian yang sama dari salah satu komputer divisi B ke divisi A, divisi C, divisi D, gateway divisi B, dan server. Nah, hasil ping ini berhasil menunjukkan bahwa konfigurasi IP addressing, netting, routing, serta gateway sudah berjalan dengan baik. Baik, pada slide selanjutnya ini menjelaskan pada sebagian sebelah kiri itu divisi C melakukan ping ke seluruh divisi lainnya, gateway divisi C serta server. Nah, seluruh tujuan ini memberikan balasan atau reply yang menunjukkan bahwa proses routing antar jaringan ini berjalan dengan baik. Kemudian pada bagian kanan ini komputer divisi D juga melakukan pengujian ke divisi A, divisi B, divisi C, gateway divisi D, dan server. Hasil ping menunjukkan tidak ada kegagalan komunikasi sehingga semua perangkat dapat saling terhubung. Nah, pengujian ini penting karena membuktikan bahwa seluruh subnet atau segmen jaringan yang telah dibuat itu mampu berkomunikasi satu sama lain. Dengan kata lain itu tidak hanya konektivitas lokal dalam satu divisi yang berjalan, tetapi juga konektivitas antar divisi melalui router dan gateway itu telah dikonfigurasi. Nah, selanjutnya pada slide ini menunjukkan implementasi layanan aplikasi pada jaringan, yaitu layanan web dan DNS. Nah, pada gambar yang sebelah kiri itu terlihat salah satu komputer berhasil mengakses website yang berada pada web server menggunakan browser. Nah, halaman web yang tampil itu menunjukkan bahwa layanan HTTP pada server telah berjalan dengan baik dan dapat diakses oleh seluruh divisi dalam jaringan. Kemudian, keberhasilan membuka halaman web ini tidak membuktikan bahwa konektivitas jaringan tidak hanya bekerja pada level ping atau ICMP, tetapi juga mendukung layanan aplikasi seperti web server. Pada gambar sebelah kanan, nah sebelah ini ditunjukkannya proses DNS resolution menggunakan simulation mode pada Cisco Packet Tracker. DNS resolution adalah proses menerjemahkan nama domain, misalnya nama group.com, menjadi alamat IP server tujuan. Nah, ketika pengguna mengetik nama domain pada browser, komputer akan mengirim perintah ke DNS server untuk mencari alamat IP yang sesuai. Nah, setelah alamat IP ditemukan, browser akan menggunakan IP tersebut untuk menghubungi
web server dan menampilkan halaman website. Sekian. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Halo semuanya, pada presentasi ini saya akan menjelaskan hasil konfigurasi jaringan yang telah kami lakukan mencakup routing table dari 3 router di masing-masing gedung, serta MAC address table dari switch di gedung 1 dan gedung 2. Nah, pertama kita lihat routing table router gedung 1 dan gedung 2. Kedua router ini menggunakan protokol RIP yang ditandai dengan kode R pada setiap entry route yang dipelajari secara dinamis. Dan C untuk jaringan yang terhubung langsung. Pada router gedung 2 terlihat jaringan 10.0.0.0/8 terbagi menjadi 8 subnet dengan 4 mask. Router ini mengenali jaringan seperti 10.3.0.64/27, 10.3.0.96/27 dan beberapa subnet /30. Semuanya dipelajari lewat serial 2/0 via gateway 10.3.0.150. Ini menunjukkan koneksi antar gedung berjalan melalui link serial. Routing table router gedung 3. Nah, di sini menampilkan tabel routing dengan pola serupa. Jaringan yang terhubung langsung adalah 10.3.0.26/26 via fast Ethernet 0/0 dan 10.3.0.152/30 via serial 2/0. Semua route lainnya dipelajari via RIP melalui gateway 10.3.0.154 di serial 2/0. Ini mengkonfirmasi bahwa ketiga router saling terhubung dan berhasil bertukar informasi routing secara dinamis. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai MAC address. Nah, yang pertama itu di switch pertama, MAC-nya itu 0001.96C8.A76B di port FA0/1. Switch kedua mencatat 0001.9651.07BB di FA0/1 dan switch ketiga mencatat 0060.2FA2.7CA6 di FA0/1. Semua entry bertipe dynamic, artinya MAC address ini dipelajari secara otomatis ketika ada komunikasi data melewati port tersebut. Terakhir, pada switch di gedung 2, terdapat dua entry MAC address 0090.2B45.44E4 di port FA2/1 dan 0090.2B87.6B99 di port FA0/1. Adanya dua MAC address ini menunjukkan switch ini terhubung ke dua perangkat berbeda dan komunikasi antar keduanya sudah berhasil dilakukan. Sekian dari saya. Selanjutnya yaitu ARP table pada router atau PC relevan setelah aktivitas ping dilakukan. Setelah melakukan aktivitas ping, kami memeriksa tabel ARP pada ketiga router utama menggunakan perintah show ARP. Pada router 1 di gedung 1 telah terekam memasi address untuk IP 10.3.0.145 dan 10.3.0.146 yang mengarah ke jaringan server. Sementara itu, pada router 2 di gedung 2 terdapat deretan entry IP dinamis dari 10.3.0.65 hingga 10.3.0.130 lengkap dengan parameter edge yang menandakan interaksi aktif antar divisi. Terakhir, router 3 juga berhasil memetakan IP gateway server lokal. Hal ini membuktikan bahwa pemetaan layer 2 dan layer 3 di seluruh gedung telah sinkron dan terhubung secara sempurna. Selanjutnya yaitu proses protokol transport TCP dan UDP pada packet tracer. Melalui simulation mode, kami membedah jalannya protokol TCP pada lapis transport langsung dari sisi server node. Pada kotak inbound PDU details atau paket masuk, terlihat source port bernilai 1027 yang dibuka oleh PC client dan destination port mengarah ke port 80 milik web server. Dengan IP asal 10.3.0.130 menuju IP server 10.3.0.146. Sebaliknya, pada kotak outbound PDU details atau paket respon
Parameternya berbalik secara logis, di mana source port menjadi 80 dan destination port menjadi 1027. Hal ini membuktikan bahwa komunikasi connection oriented dari TCP telah sukses berjalan antara klien dan server. Selanjutnya yaitu proses protokol DNS dan HTTP pada simulation mode packet tracer. Di sebelah kiri, pada PC klien mengakses domain unik kelompok kami. Paket DNS request dilepaskan dan diproses di router 1 melalui interface serial untuk menerjemahkan nama domain tersebut menjadi IP address server. Setelah IP server didapatkan, protokol HTTP di sebelah kanan langsung mengambil alih. Perangkat PC 0 mengirimkan HTTP request GET menuju IP tujuan server 10.3.0.146 pada port 80. Dengan ini, kami pastikan seluruh divisi telah berhasil mengakses halaman web perusahaan menggunakan nama domain dengan normal. Kesimpulan, berdasarkan hasil perancangan dan pengujian, berikut kesimpulan yang kami dapatkan. Yang pertama yaitu efisiensi VLSM dan routing. Pembagian subnet menggunakan metode VLSM pada blok IP 10.3.0.0/16 berjalan optimal. Protokol RIP V2 pada router R1, R2, dan R3 berhasil mengintegrasikan seluruh rute inter-VLAN dan antar router secara dinamis. Kedua, konektivitas sukses mutlak. Uji coba ping end-to-end antar divisi maupun menuju server utama menunjukkan keberhasilan 100% dan paket loss sebesar 0%. Yang terakhir yaitu layanan aplikasi valid. Fitur Simulation Mode membuktikan protokol DNS dan HTTP pada port 80 bekerja sempurna. Klien dari seluruh divisi kini dapat mengakses halaman web internal perusahaan melalui domain resmi kelompok 3 secara aman dan lancar. Berikut, terima kasih telah menonton presentasi dari kelompok kami, kelompok 3. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan dari kami. Terima kasih.